Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para ulama, seperti ini yang saya muliakan, takmir Masjid Darul Hijrah dan seluruh jamaah serta pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian, rahimakumullah, surah Al-Adiyat sudah kita kaji bersama pada pertemuan yang lalu. Kita langsung saja ke ayat Innal insana lirabbihi lakanud. Jadi setelah Allah bersumpah dengan 5 kata, ya, wal adiyati, ya, dhabha dan sebagainya itu, kemudian disebutkan bahwa innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, ya, tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi banyak ingkarnya, banyak kufurnya itu manusia. Mudah-mudahan tidak termasuk panjenengan semua. Kata kanut itu jamak dari Kanada, bukan Kanada ya. Kalau Kanada itu nama negara. Ini Kanada, artinya tandus. Ya, betapa kufur dan ingkarnya manusia. Ya, sehingga mereka banyak melupakan jasa, baik itu kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun jasa-jasa sebagai sesama manusia. Ana wong sing lali teko kawitane, melupakan sejarah dan sebagainya. Itu sehingga tidak merasa puas, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa qanaah. Mereka suka tamak dan rakus, itu manusia. Ya, sehingga dengan tamak rakusnya itu sulit untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa lakanud itu adalah manusia yang benar-benar ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hanya beda ini aja, ya, beda redaksi aja. Berikutnya ayat yang ke-7 jamaah sekalian, wa innahu ala dzalika lasyahid. Jadi manusia di tengah keingkarannya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, wa innahu, dan sesungguhnya manusia ala dzalika, ya, terhadap nikmat-nikmat Allah itu sebetulnya mereka tahu, ya, mereka sadar bahwa mereka itu harusnya mensyukuri nikmat Allah, tapi juga sadar bahwa mereka itu suka mengingkari nikmat Allah, ya, tahu bahwa kesehatan itu harusnya dipakai untuk taat kepada Tuhan. Tapi banyak juga yang kemudian dari kesehatan itu digunakan untuk kemaksiatan. Itu makanya disebut manusia. Ya, dari 2 suku kata. Man itu orang, nusia itu yang gampang terlupakan. Ya, itu manusia. Nah, cara wong Jawa menuso ora krasa. Saya tua kakean dosa, ya. Mentang-mentang cik muda disayang mara tuwa. Sing asline teko Madura. Ya, kesasar nang Jayabaya. Nata boton tek 5. Suwe-suwe malah bongko. Ya, naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, kata syahid, ya, itu dari kata syahida. Syahidun itu jamak dari syahida atau dari suku kata syahida yang artinya diperjelas atau dijelaskan, dinyatakan, ya, seperti itu. Artinya bahwa manusia itu benar-benar menyaksikan atau mengakui, ya, senyata-nyatanya bahwa dia itu tahu bahwa hidup ini pasti ada yang menghidupkan dengan fasilitas kehidupan yang luar biasa, ya, murah sandang, murah pangan, murah papan, itu pasti ada Tuhan yang menciptakan. Tapi banyak juga yang sadar bahwa ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, baik dengan ucapan maupun perbuatannya. Jadi diberi lesan yang harusnya untuk berzikir kepada Allah, tapi tidak jarang orang yang menggunakan lesannya untuk berkata-kata yang kotor. Tahu bahwa perbuatan kita diciptakan Allah, diberikan kesehatan, bisa jalan-jalan, tapi kadang-kadang dipakai untuk perbuatan yang tidak baik di sisi Allah. Itu manusia. Jadi misterinya manusia di situ jamaah sekalian. Jadi makanya kata tiang sing
Wis pinter tapi keblinger niku nggih wonten. Ngerti kitab tapi uripe natap-natap niku ada manusia itu. Ya. Ini misterinya manusia, maka diingatkan Allah Subhanahu wa taala ya, mosok kalah ambek kuda kan ngoten. Wal adiyati dhabha. Lho sing kuda lari kencang kados ngoten untuk berperang ya, sampai memercikkan api dari gesekan teracaknya dengan batu-batu saking kencangnya. Nah, kadang-kadang manusia ini enggak gitu. Diberi nikmat Allah itu kelelar. Kongkon salat gak mangkat, kongkon poso rasa-rasa, kon sedekah emoh, ambek kanca ora nyoba, ambek dulur gak akur. Itu manusia. Tapi manusia di sana, di sini nggak ada. Karena di sini yang ada hanya ngaji saja. Jadi manusia ini sering dengan kepentingannya sendiri, kadang-kadang melupakan kepentingan orang lain. Makanya Rasulullah sering mengingatkan, ya, di dalam hadis qudsi ya, innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Jadi Allah itu akan menjadi seorang penolong, zat yang menolong hambanya selama hambanya saling menolong kepada saudaranya, bukan saling menjatuhkan. Ya, jangan lalu kecewa, lalu baper ketika ditinggal oleh gitu ya. Ini Ustaz Fadri pasti tahu ini. Ya, ini jamaah sekalian. Baik, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya, wa innahu dan sesungguhnya manusia li hubbil khairi ya, dia begitu cintanya dengan al khair. Nah, itu lasyadid banget ya. Banget anggene sangat menyukai, sangat ambisi terhadap al khair. Al khair itu apa? Makna letterleknya al khair itu kebaikan, Bapak Ibu. Tapi di sini al khair artinya adalah harta benda. Kenapa Allah memakai kata al khair? Karena harta benda ini bagi seorang manusia yang ambisi duniawi pasti dianggap sesuatu yang terbaik. Mereka lupa bahwa dunia ini hanya sarana prasarana akan menuju seseorang yang terbaik, sesuatu yang terbaik, masa dan tempat yang terbaik, yaitu wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi mereka yang tidak tahu bahwa kehidupan akhirat ini jauh lebih utama, mereka pasti mengatakan bahwa dunia adalah al khair. Dunia ini adalah lebih baik. Itulah yang kemudian mereka bakhil, mereka kikir, medit, cetil, ya kan? Itu seperti itu Bapak Ibu. Maka dalam hal ini sesuai dengan firman Allah, tepatnya di surah Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Jadi kata-kata khairan di situ artinya adalah harta benda yang diwariskan oleh ahli waris keluarganya setelah seseorang itu meninggal. Jadi di situ ada anjuran untuk memberikan satu wasiat bahwa nanti setelah saya meninggal harta benda ini untuk ini dan sebagainya. Nah, di sini memakai kalimat khairon. Kenapa? Karena khairon ini gunakan yang sebaik-baiknya. Jadi ada dua suku kata yang mengandung dua dimensi makna. Yang pertama adalah bahwa bagi orang yang ambisi duniawi dianggapnya bahwa dunia ini segala-galanya. Maka ini yang dihubungkan dengan al-humazah kemarin apa ya kan? Jadi al-humazah wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Hanya mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Dianggap harta benda itu yang terbaik bagi orang yang lupa terhadap kehidupan akhiratnya. Tapi di sisi lain bagi orang mukmin menganggap bahwa harta benda itu sangat luar biasa. Ya, panjenengan bisa mengadakan kajian seperti ini karena harta benda. Ya, Ustadz Fadri bisa nyalek itu karena harta benda. Saiki nyalek polosan gak patek dianggap uang. San marorono marorene polosan tok ngekekno program, saniki rada angel, Pak. Soalnya apa? Saya ditawari caleg harus minimal modal berapa ratus juta gitu. Nah, aku ngedono tanah kuburan aku. Ya, jerbasuki mawa. Ya, tapi semua itu untuk sedekah. Kenapa? Disitulah kebaikan harta benda bagi orang yang beriman. Jadi ibarat sebuah senjata ketika dipakai oleh orang yang beriman akan menjadi nilai ibadah jihad di jalan Allah. Itu harta benda, maka disebut dengan khair. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu begitu cintanya, ambisinya kepada duniawi. Ini jamaah sekalian rahimakumullah.
Kemudian kata syadid, ya, ini makna artinya adalah sangat. Tapi dari suku kata syadda yashuddu syadid, menguatkan ikatan batinnya, ikatan ambisinya terhadap duniawi, ya, sehingga sulit untuk melepaskan, ya, sulit untuk melepaskan. Untuk apa? Untuk sedekah, ya. Jadi gegem, ya, tangannya gegem. Itu manusia, ya. Jadi manusia ini sangat mencintai harta benda sehingga membuatnya pikir, sulit untuk diajak sedekah. Sampai Allah berfirman itu, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wakila wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Harta bendanya didahulukan. Ya, wajahidu, dan berjihadlah kalian bi amwalikum, yang pertama dengan harta benda. Baru yang kedua wa anfusikum. Kenapa? Karena biasanya berjuang dengan harta benda itu jauh lebih berat, Pak, daripada dirinya. Maaf, saya anggap saja saya ini berjuang dakwah ke sana kemari, lebih mudah, Pak. Kenapa? Ke sana kemari diamplopi. Ya, Pak, ya. Lebih mudah. Yang sulit itu kalau panjenengan, ya, panjenengan mentasarrufkan hartanya, ya, di tengah pas-pasan kehidupan panjenengan, masih menyisihkan harta panjenengan untuk sedekah memakmurkan masjid rumah Allah Darul Hijrah. Itu tidak mudah, Pak. Ya. Makanya ngapunten, Qarun itu kurang sugih apane. Gitu. Itu sampai Sa'labah pada masa Rasulullah. Kurang kaya apa didoakan Rasulullah. Ya. Itu manusia. Jadi wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ayat yang ke-9 jamaah, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah mereka tidak tahu bahwa nanti itu ketika di alam kubur, jamaah sekalian, nggih, bu'sira, ya. Bu'sira itu bisa diartikan dibangkitkan. Ya, dibongkar itu bu'sira. Nggih, ketika nanti di alam kubur, ingat nanti bu'sira akan dibongkar, dibolak-balik, ya. Dengan penuh kegelisahan. Panjenengan nun sewu terutama ibu-ibu, ya, badhe resepsi gelisah gawe baju sing diolah alik lemari ini. Dibuka, tutup, ditutup, dibuka. Ya. Begitupun kegelisahan nanti di alam kubur jamaah sekalian, ya, ketika dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibongkar, dikeluarkan dari alam kuburnya itu, ya, akan muncul semua isi hatinya. Yang selama ini kita sembunyikan. Nuwun sewu, kula jenengan di dunia ini kita api-api. Waya ndul aku gawe apa iku? Apa ngene ngarani iki le? Gawe udeng, ya. Padahal udeng itu untune gendeng, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi kita kadang-kadang melihat zahirnya saja. Melihat kita melihat orang lain sempurna karena tidak tahu aib kita. Ya. Tidak tahu kita masih bisa menyimpan keburukan-keburukan kita. Tapi nanti di akhirat tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya akan disaksikan Allah Subhanahu wa taala dan tentu akan dibalasnya. Wa husila ma fis sudur, ini yang mengerikan, Pak. Ya, wa husila itu diodol-odol, cara bahasane kiai kula niku. Ya, diodol-odol semua yang ada di dalam hatinya, yang ada di perutnya, yang ada di dadanya, yang ada di perasaannya, semuanya, ya, dibongkar semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini makna husila, ya, ay fusila, dipisahkan. Ya, husila itu setelah berhasil, ya, dibongkar begitu, lalu dipisahkan. Ini loh sing apik, iki sing elek. Sehingga ada apa itu ashabul yamin, ashabus shimal. Ya, nanti ada yang golongan kanan dan golongan kiri, itu dalam kelompok klasifikasi manusia dari kiamat nantinya. Tapi dalam konteks kepribadian seorang manusia nanti semua akan dipisahkan. Ya, dipisahkan, ya, bisa juga diartikan mengemukakan, bisa diartikan menghimpun, ya, nanti dihimpun semua, digendeli semua. Ini loh kejelekanmu semua ketok. Iki loh biyen Zin ketika kamu gendaan sama Siti Markona, ketok kabeh. Iki loh ya biyen kamu jadi pejabat korupsi. Ya, korupsi wis berjamaah misal. Ya, itu seperti itu. Yang katanya apa itu mengkhianati atau apa, nanti kelihatan semua. Ya, kelihatan semua. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. As-sudur jamak dari as-sadru, ya, yang artinya hati atau dada manusia.
Ini jamaah sekalian rahimakumullah, akan dilahirkan, akan ditampakkan apa yang selama ini disembunyikan oleh manusia. Nggih, serapat apapun kula jenengan menyembunyikan aib-aib kula jenengan, dosa-dosa kula jenengan, nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus akan diberikan balasan sesuai dengan amal-amal kita. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Pada endingnya, inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim, terhadap perilaku-perilaku mereka, lahir batin mereka, yauma idzin, di hari kiamat itu, la khabirun, pasti Allah Maha tahu dan pasti Allah mengabarkan, Allah akan membalasnya. Disinilah jamaah sekalian, makna khabir adalah dari kata khobar. Khobar itu sebetulnya makna aslinya, letter lucknya adalah berita. Berita atau informasi atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada orang lain. Nah, di sini diartikan pencarian untuk mencapai pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Ya, jadi substansinya kehidupan manusia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mengetahui hal-hal yang detail, ya, serta tersembunyi dalam kehidupan manusia. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan maka dari itu kita harus hati-hati, hidup hanya sekali, hidup tidak lama. Usahakan nanti ketika dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelihatan adalah kebaikan-kebaikan panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup di tafsir surah Al-Adiyat adalah bahwa surah Al-Adiyat ini yang diawali dengan sumpah, ya, dengan kuda perang yang lari kencang, terengah-engah hingga memecahkan api saat kakinya bergesekan dengan batu. Semua itu rela dilakukan oleh kuda demi memenuhi kehendak tuannya, walaupun kadang disebeti, ya kan, dipacu sedemikian rupa. Kuda itu bisa seperti itu, ya. Jadi demi untuk memuaskan loyalitas terhadap tuannya, itu kuda. Lah, masa kita juga tidak seperti itu? Mengingatkan kepada kita bahwa, ya, jangan sampai kula jenengan ingkar. Harusnya manusia yang diciptakan Allah sempurna, walaupun panjenengan mungkin, ya, ibarat kuda, ketika hayya 'alas shalah panjenengan langsung lari, ya, seperti larinya kuda tadi itu, ya, sampai terengah-engah gitu, ya, ngos-ngosan gitu kan, untuk datang sholat berjamaah di Darul Hijrah. Itu adalah gambaran betapa kula jenengan bergegas bercepat-cepat untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru sebaliknya kita menjadi orang-orang yang ingkar sebagaimana ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Yugi panjang umur, sehat walafiat, ilmu yang kita kaji bermanfaat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, barokah untuk dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.